أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. Yang majhul. Adapun khobar Al-Quran seperti ucapan Allah, Dalikal kitabu la raiba fihi, tidak ada keraguan-raguan padanya. Maka kesimpulannya, meskipun datang athar yang bisa kita tafsirkan dari sahabat dhaif, namun Allah Jalla wa Ala pun telah mentafsirkan dari ayat yang lain. Maka di sini masuk tafsir Al-Quran bil Quran. Di antaranya seperti di dalam surat Yasin misalnya. Silakan dibuka surat Yasin ayat ke-40. Allah berfirman, La syamsu yang bagilaha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Maka di dalam surat Yasin yang para emak-emak banyak menghafalnya karena tiap Jumat Yasinan atau malam Jumat Yasinan, maka mereka mengetahui di dalam ayat ini, dan kita pun mengetahui di dalam ayat ini tentang tafsir gantinya tafsir Ibnu Abbas. La syamsu yang bagilaha an tudrikal qamar, maka tidak mungkin bagi mentari untuk mendahului dari bulan. Matahari terbit jam 3 pagi, bisa apa tidak? Matahari terbit jam 3 pagi sebelum adzan awal antum, bisa? Jawabnya tidak. Karena Allah berfirman, La asyamsu yang bagilaha an tudrikal qamar. Tidak ada, tidak pernah, tidak mungkin bagi mentari untuk mendahului masuk di waktu rembulan masih terjaga. Walal lailu sabiqun nahar. Seperti sekarang jam 12 menjelang adzan, kemudian datanglah rembulan. Maksudnya datang malam. Maka ini pun tidak boleh. Walalailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Maka masing-masing rembulan dan mentari beredar pada garis edarnya, dan beredar tidak saling mendahului. Daibain, inilah makna daibain di dalam ayat tadi, tidak saling mendahului dan keduanya saling beraturan. Dan Allah berfirman juga di Al-A'raf, yughsil lailan nahar yatlubuhu hasitha wasyamsu wal qamara wasyamsa wal qamara wan nujuma musakharatin bi amri ala lahul khalq wal amr. Maka di dalam ayat ini pun yughsil laila an-nahar. Maka Allah Jalla wa Ala yughsil laila, menutupkan malam, an-nahar, kepada siang. Yatlubuhu hasitha, yang mengikutinya dengan cepat. Maka Allah yughsil laila an-nahar, Allah menutupkan siang yang tadinya terang benderang, ditutupkan kepadanya malam. Dan pengikutan ini dengan cepat, dengan tenggelamnya matahari, kemudian kegelapan merebak, maka datanglah kegelapan. Dan rembulan dan mentari dan juga langit-langit musakharatin bi amrih, semuanya itu tunduk kepada aturan-aturan yang Allah buat dari pergantian mereka, orbit-orbit mereka, silih berganti, semuanya diatur. Alalahul khalq wal amr. Maka tidaklah urusan dari makhluk-makhluknya itu, al-khalq, penciptaan, dan at-tadbir, pengaturannya itu, keluar mentari dan keluar rembulan dan bintang-bintang, semuanya dari orbit-orbit yang telah Allah tentukan. Maka inilah tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan begitu pun misalnya di dalam ayat yang lain juga, di mana Allah berfirman,
yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa sakhara syamsa wal qamar kullun yajri ila ajalin musamma di surat Luqman. Maka Allah berfirman, dialah yang memasukkan malam fin nahar kepada siang, wa yulijun nahar fil lail, dan Allah yang menggantikan malam kepada siang, yang mana di sini semua pergantian ini dengan waktunya. Sehingga jika dijadikan malam itu kurang, maka siangnya akan bertambah. Dan jika siangnya berkurang, malamnya akan bertambah. Antum dapati di beberapa negeri, mungkin sudah tahu, siangnya itu 22 jam, tahu? 18 jam, dan malamnya pendek. Sehingga puasa di sana panjang. Seperti kami dulu waktu di Damai menceritakan kepada kami orang-orang Eropa, orang Denmark. Antum tahu Denmark itu mendekati kepada kutub. Kalau di Amerika, Kanada juga, maka mereka mengatakan kami puasa 18 jam, kadang 20 jam. Maknanya kalau kita berpuasa dari jam 5 adzan fajr, kemudian jam 6:30, berarti berapa jam? 13 jam. Maka itulah keadaan kita. Dan kita hidup di negara yang ekuator. Kalau dilihat di belahan bumi, kita pas di tengah-tengah garis ekuator. Maknanya garis ekuator adalah garis tengah bumi. Normalnya mentari seperti itu. Ada yang 12 jam, ada yang 13 jam. Tidak kurang, tidak lebih, berputar antara itu. Namun di negeri yang jauh dari ekuator, seperti negeri-negeri yang mendekati kutub, maka matahari datang kepada mereka siang lebih panjang kadang-kadang tapi daripada malam. Maka mereka berpuasa dalam keadaan 18 jam. Berarti ditambah 6 jam dari waktu kita atau 5 jam. Dan di atasnya lagi Finlandia dan sebagainya, Denmark dan seterusnya, maka mereka berpuasa 20 jam. Maka berbeda dengan kita 8 jam. Maka kalau kita berbuka maghrib misalnya jam 6, tambah 8 jam ke mereka. Jadi berapa? Jam 12 malam baru mereka berbuka. Maka kita bersyukur tinggal di ekuator. Ibadah puasa kita 12 jam. Namun dari mereka pun ada yang lebih kurang dari kita. Maka mereka berpuasa sekitar 10 jam ada. Alhasil ini seperti ucapan ayat Al-Quran, yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Maka Allah mengambil dari jatah waktu di siang hari dipanjangkan ke malam, dan di malam hari dipanjangkan ke siang. Wa sakhara syamsa wal qamar kullun yajri ila ajalin musamma. Dan Allah menundukkan rembulan dan mentari, semuanya diatur dengan waktu-waktu tertentu, tidak saling mendahului. Dan begitu pun di dalam surat yang lain, yukawiru al-laila 'alan nahar wa yukawiru nahara 'alal lail wa sakhara syamsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma. Maka Allah menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam.
Dan Allah menundukkan matahari dan rembulan, masing-masing berjalan menurut orbitnya yang ada, tidak saling mendahului. Maka ini sesuai dengan tafsir dari Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas mengatakan wasakhara lakumus syamsa wal qamar da'ibain ay da'ubuhuma fi ta'atillah, yang mana mereka mengikuti orbit-orbit mereka dalam ketaatan kepada Allah. Maka meskipun sanadnya dhaif, namun telah datang khabar-khabar yang sahih dari Allah yang tidak ada keraguan padanya, menjelaskan tentang ayat yang kita baca ini, bahwa Allah sakhara lakumus syamsa wal qamar da'ibain. Maknanya apa? Allah mengatur mereka tidak keluar kecuali dari orbit yang telah diatur oleh Allah. Tidaklah jam 3 pagi yang biasanya malam kemudian tiba-tiba siang matahari ada, bingung orang. Tidak. Kemudian di saat orang pada bekerja, setelah salat duhur keluar dari masjid, tiba-tiba malam jam 11, maksudnya keadaannya gelap. Nggak ada saling mendahului antara Asy-Syams wal Qamar. Maka ini yang bisa kita berikan di dalam ayat ke-33 ini,